Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Kalpedia Alifah. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus mengenai manajemen dalam organisasi. Studi kasus yang saya angkat sangat relevan dan terjadi saat ini, yaitu dampak boykot global terhadap Starbucks. Presentasi ini akan menganalisis bagaimana keputusan manajerial di tingkat pusat berdampak pada operasional global dan kinerja finansial perusahaan. Sebagai pendahuluan, Starbucks, salah satu merek paling dikenal di dunia, menghadapi krisis besar. Boykot ini bukan sekedar ketidakpuasan konsumen biasa, melainkan gerakan terorganisir yang dipicu oleh isu yang sangat sensitif, konflik geopolitik, dan perselisihan internal dengan karyawan mereka sendiri. Dari perspektif manajemen organisasi, kasus ini menjadi studi kasus klasik tentang bagaimana sebuah keputusan yang diambil di kantor pusat Amerika Serikat bisa mengguncang operasional bisnis hingga ke Indonesia atau Malaysia. Ini menunjukkan bahwa manajemen di era digital harus siap menghadapi risiko reputasi yang menyebar dalam hitungan detik. Lalu ada dua pemicu utama boykot ini. Pertama, isu geopolitik. Di tengah konflik Israel-Palestina, narasi di media sosial menuduh Starbucks menandai atau mendukung Israel. Meskipun Starbucks telah mengeluarkan pernyataan resmi yang membantah klaim tersebut, sentimen publik sudah terlanjur negatif. Lalu pemicu kedua yaitu memperparah keadaan. Untuk menggugat serikat pekerjanya sendiri, ini dilihat sebagai tindakan anti-serikat dan tidak berempati terhadap karyawan yang akhirnya memicu kemarahan ganda dan memperluas seruan boykot. Dampak krisis ini terhadap keuangan sangat cepat dan brutal. Dalam perspektif manajemen keuangan dan strategis, perusahaan kehilangan estimasi lebih dari 11 miliar dolar nilai pasar hanya dalam beberapa minggu. Ini adalah kerugian nyata yang menunjukkan betapa cepatnya sentimen publik dapat mempengaruhi kepercayaan investor. Harga saham yang turun 12 hari berturut-turut adalah sinyal keras bagi manajemen bahwa krisis reputasi ini adalah krisis bisnis yang serius. Dampaknya terasa hingga ke Asia Tenggara, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim. Di Malaysia, operator lokal Starbucks melaporkan penurunan pendapatan yang gratis mencapai 36%. Ini bukan hanya angka di laporan keuangan, tapi berdampak nyata pada penutupan puluhan gerai. Ini menunjukkan bahwa meskipun isu berasal dari AS, manajemen di tingkat regional harus menanggung konsekuensi dan melakukan restrukturisasi operasional yang di Indonesia. Pengelola Starbucks lokal PT MEP Boga Adi Perkasa juga mencatat kerugian bersih yang signifikan, lebih dari 100 miliar rupiah. Dampak boykot ini memaksa manajemen lokal untuk mengubah strategi bisnis mereka secara gratis. Yang tadinya mungkin fokus pada ekspansi gerai, kini menjadi lebih konservatif, fokus pada efisiensi dan mitigasi risiko. Ini adalah contoh adaptasi manajemen terhadap tekanan eksternal yang kita tidak bisa membahas ini tanpa menyoroti peran media sosial. Platform seperti TikTok dan Instagram menjadi alat yang sangat kuat untuk mengorganisir boykot. Generasi Z sebagai konsumen utama saat ini sangat peduli dengan nilai-nilai sosial dan politik. Manajemen organisasi harus memahami bahwa merek tidak hanya dinilai dari kualitas kopi, tetapi juga dari sikap tersebut terhadap isu-isu kemanusiaan. Aktivisme merek adalah realitas bisnis saat ini. Lalu ada 4 pembelajaran utama dari studi kasus ini. Pertama, manajemen risiko harus mencakup risiko geopolitik. Kedua, manajemen hubungan pemangku kepentingan, terutama karyawan, sangat krusial. Jangan sampai konflik internal menjadi bahan bakar krisis eksternal. Ketiga, yaitu komunikasi krisis harus cepat dan transparan. Terakhir, di era digital, persepsi publik seringkali lebih kuat daripada fakta objektif. Lalu, sebagai kesimpulannya, studi kasus Starbucks ini membuktikan bahwa manajemen organisasi yang efektif di abad ke-21 harus melampaui sekedar operasional dan keuntungan. Perusahaan harus peka terhadap lingkungan sosial dan politik tempat mereka beroperasi. Krisis ini adalah pengingat bahwa keputusan manajemen memiliki konsekuensi yang luas, dari Wall Street hingga gerai kopi di Jakarta. Sekian presentasi dari saya tentang studi kasus Starbucks.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.